Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya akan menyampaikan terkait dengan bahasan UPPPG PGSD, saya ingin menyampaikan pertama kali bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel online UP PPG PGSD tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa mendaftar sampai dengan tanggal 3 Desember. Ya, pendaftaran sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel ini, ketik daftar nama nomor WA, kirim melalui WA 081 803 358 023. Untuk pelaksanaannya, nanti kami akan mulai pada tanggal 4 Desember sampai dengan 15 Desember. Apa yang Anda akan dapatkan dari bimbel ini? Yang pertama, ada 10 kali pertemuan dari jam 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kemudian akan mendapatkan 2 kali tryout. Artinya di sini ada 2 tryout yang Bapak Ibu dapatkan, tetapi tryout itu bisa digunakan sampai kapanpun bisa, sampai dengan tanggal 19 Desember. Kemudian akan mendapatkan video rekaman bimbel. Kemudian yang keempat adalah file pembahasan bimbel. Nah, untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut, Bapak Ibu hanya membayar dengan Rp200.000. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas mengenai pembahasan di kisi-kisi 7 sampai dengan 15. Nah, dari kisi-kisi 7 sampai dengan 15 ini soalnya pasti akan keluar Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu perlu memahami soal-soal yang kami akan bahas sekarang. Nah, untuk soal lebih lengkapnya, Bapak Ibu ikuti bimbelnya, karena di bimbel kita akan bahas semua soal-soal yang ada di e-book yang kami berikan. Dan juga kami akan berikan tambahan soal di bimbelnya. Baik, sebelum kita membahas soal yang pertama, kita akan bedah dulu pada indikator 7.7 ini, yaitu pada indikator mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal yang terkait dengan kekayaan alam. Nah, Bapak Ibu harus bisa memberikan sikap bagaimana cara mempertahankan kekayaan alam tersebut. Baik, kita bahas soal yang pertama. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah titik-titik. Apakah A. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri, B. Mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, C. Menguras habis sumber daya alam untuk masa depan, D. Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan azas keberlanjutan, E. Tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Baik Bapak Ibu, kita akan pahami dulu bentuk soalnya, atau soalnya kita analisis dulu, baru kita akan analisis setiap pilihan jawabannya. Baik, di dalam soal, bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa sebagai anugerah terbesar. Nah, pertanyaannya hanya ada di kalimat terakhir ya. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah titik-titik. Berarti kita dimintai bagaimana sikap kita untuk mempertahankan kekayaan alam ini. Apakah A. Mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri? Nah, mengeksploitasi itu adalah sesuatu sikap yang salah, atau ini bukan sikap dalam mempertahankan kekayaan alam, tetapi ini malah menghabiskan kekayaan alam tersebut. Jadi, untuk sikap A tentu otomatis salah.
Kemudian salahnya juga di A ini adalah pada kepentingan pribadi. Jadi, mempertahankan kekayaan alam atau menggunakan kekayaan alam itu bukan untuk kepentingan sendiri atau bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan kita bersama. Jadi otomatis A ini salah. Kemudian yang B, mempergunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang B itu boleh saja jawabannya benar, tetapi kalau di sini diminta sikap mempertahankan kekayaan alam, maka sebaiknya kita tidak menggunakan sumber daya alam tersebut. Namanya kita mempertahankan, jadi jangan sampai kita gunakan. Itu untuk menghindari terjadinya kerusakan ataupun terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di dalam alam kita. Maka yang B juga bukan sikap yang benar. Kemudian yang C, menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. Yang C otomatis salah. Menguras habis ini bukan sikap untuk mempertahankan kekayaan alam. Kalau kita diminta untuk mempertahankan, jangan sampai kita gunakan kekayaan alam tersebut ya. Tetapi kita harus menjaga kekayaan alam tersebut agar tetap menjadi kekayaan kita. Yang di sini adalah kekayaan alam ya. Maka yang C ini adalah jawaban yang salah. Kemudian yang D, memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan azas keberlanjutan. Nah, salahnya di mana yang D ini? Memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Jangan sampai kita menggunakan sumber daya alam kita, apalagi kalau maksimal. Maksimal itu kan artinya menghabiskan atau memaksimalkan. Yang namanya maksimal itu adalah kuota terbanyaknya atau terbanyaknya. Jadi, tidak benar ya kalau kita memaksimalkan. Maka jawaban D salah. Kemudian yang E, tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Nah, yang E merupakan jawaban yang tepat. Ya, kenapa jawaban E ini benar? Karena di sini ditanyakan tentang mempertahankan kekayaan alam. Yang namanya mempertahankan kekayaan alam, apalagi kalau kekayaan alam ya, misalkan hutan, maka jangan sampai kita gunakan sumber daya alam tersebut, misalkan hutan, jangan sampai kita tebang, agar sumber daya alam tersebut tidak rusak untuk menghindari kerusakan. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban E. Baik, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, untuk soal berikutnya Bapak Ibu. Indikator 8.8. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk bagaimana menyikapi atau mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Nah, Bapak Ibu harus bisa memberikan sikap mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Baik, kita langsung saja ke soalnya Bapak Ibu. Fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena titik-titik. Baik, apakah A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa? B. Pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik? C. Tujuan pembelajaran PPKN di persekolahan berbasis pengetahuan faktual meliputi seni,
dan budaya. D. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. E. Nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa. Baik, Bapak Ibu, tugas kita di sini berikutnya adalah menganalisis soal ini. Oke, sebelum kita analisis Bapak Ibu, sebelum kita jawab, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGSD, e-book di sini dalam bentuk file PDF ya. Ini bisa dicetak oleh Bapak Ibu, tetapi saya minta tolong kepada Bapak Ibu ketika membeli e-booknya jangan disebarkan ke siapapun, baik dengan percuma maupun dengan jual beli, tetapi digunakan secara pribadi. Nah, di e-book ini kami sediakan ada 450 soal lebih, kemudian ada kisi-kisi, dan juga ada pembahasan. Selain ada pembahasan, kami juga memberikan rangkuman materi terkait dengan indikator yang ada pada UP PPG tahun 2022. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli e-book ini, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 hanya dengan Rp50.000. Oke, sebelum kami naikkan, Bapak Ibu silahkan dibeli e-booknya. Baik, kita akan analisis soal ini. Fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di persekolahan. Artinya, di sini adat istiadat itu dan bahasa itu maupun kekayaan budaya bangsa ini digunakan sebagai bahan di dalam PPKN untuk mengembangkan konten. Konten di sini artinya materi pada PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena apa? Apa sih yang menyebabkan sehingga di dalam PPKN menggunakan adat istiadat dan bahasa untuk dijadikan sebagai materinya? Apakah karena A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. Nah, yang A, ini benar ya. Tujuan pembelajaran PPKN itu untuk membentuk perilaku. Perilaku apa? Perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. Nah, oleh sebab itu, PPKN mengambil materi dari adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan bangsa. Nah, itu agar siswa di dalam sekolah atau setiap siswa itu membentuk perilaku yang mencerminkan nilai bangsanya sendiri. Oleh sebab itu, PPKN menjadikan adat istiadat dan bahasa sebagai konten di dalamnya. Kemudian berarti jawaban yang tepat adalah jawaban A. Kemudian yang B, kenapa jawaban B, C, D itu salah? Mari kita analisis bersama-sama. Pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik. Nah, penggunaan konten PPKN dari adat istiadat di sini bukan karena siswa lebih menyukai hal tersebut, tetapi di sini untuk membentuk perilaku dari siswa. Jadi, bukan jawaban B. Kemudian yang C. Tujuan pembelajaran PPKN di persekolahan berbasis pengetahuan faktual meliputi seni dan budaya. Nah, itu bukan tujuan dari pembelajaran PKN. Bukan untuk pengetahuan, tetapi agar terbentuknya perilaku ya. Agar terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa seperti adat istiadat dan bahasa. Jadi yang C bukan. Kemudian yang D, tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Oke, tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Itu bukan tujuannya. Tujuan PPKN sebenarnya adalah di sini ya, terbentuknya perilaku.
Jadi yang D bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang E, nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa. Jadi, nilai dan budaya itu tidak mungkin bisa menghambat terjadinya modernisasi. Apa itu modernisasi? Yaitu penggunaan teknologi-teknologi yang modern. Jadi, jawaban E salah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silahkan Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Oke, kami peringati lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membeli e-booknya, jangan menyebarkan kepada orang lain. E-book ini digunakan untuk pribadi, agar kami tetap semangat untuk membimbing Bapak Ibu untuk membuatkan konten serta membuatkan materi tentang UPPPG ini. Baik, kita sekarang akan ke indikator 9.9. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Baik, Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan sikap keberanian dalam membela kebenaran serta keadilan. Jadi, di soal nanti atau di pilihan jawaban nanti Bapak Ibu harus menunjukkan sikap yang mencerminkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Baik, kita akan bahas soalnya. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan titik-titik. Apakah A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C. Suka memberi pertolongan kepada yang lain, D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya, E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Baik, kita akan analisis soalnya dulu. Di melaksanakan sila kedua dari Pancasila. Apa sih bunyi sila kedua dari Pancasila? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sikap apa yang kita perlu berikan atau sikap yang perlu kita amalkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut? Apakah A. Menghormati dan menghargai orang lain? Yang A bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, menilai baik hasil kerja orang lain. Ini juga bukan. Kemudian C, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Oke, yang C kita simpan dulu. Kemudian yang D, meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya. Ini pasti salah. Kemudian E, berani membela kebenaran dan keadilan. Oke. Jawabannya di antara C dan E. Kira-kira yang lebih tepat adalah yang E, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Baik. Sebelum kita lanjut pada indikator 10.10, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengerjakan tryout ya. Di sini mengerjakan tryout. Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp 081803358023 dengan ketik pesan tryout UPPGSD. Nah, nanti di dalam tryout ini Bapak Ibu akan mendapatkan 2 tryout yang bisa digunakan kapanpun, sepuasnya Bapak Ibu sampai dengan tanggal 19 Desember. Nah, Bapak Ibu bisa melihat langsung nilainya.
Di setiap tryout ada 120 soal ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menguji pengetahuannya atau ingin menguji seberapa Bapak Ibu menguasai materi-materi tentang UPPGSD, silahkan Bapak Ibu pesan saja tryout-nya di 081803358023. Baik Bapak Ibu, langsung kita akan bedah dulu indikator pada 10.10. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk memperlihatkan pribadi yang taat dan menghormati hukum maupun aturan yang ada di masyarakat maupun di sekolah. Baik, kita akan bahas saja langsung soalnya. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Anda adalah seorang pendidik. Di sekolah Anda terdapat aturan setiap guru dan siswa datang paling lambat pukul 07.00. Semua warga sekolah berperilaku menaati aturan tersebut. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya indikator titik-titik. Apakah A. Pengetahuan hukum, B. Perilaku hukum, C. Pemahaman hukum, D. Sikap terhadap norma hukum. Baik, kita akan analisis soalnya dulu Bapak Ibu. Nah, di sini Anda adalah seorang guru. Kemudian Anda di sekolah Anda itu ada peraturan bahwa setiap guru paling lambat datang pada pukul 07.00. Nah, ternyata semua warga sekolah berperilaku menaati aturan tersebut. Nah, sikap warga sekolah yang menaati aturan tersebut merupakan termasuk pada indikator apa? Apakah A. Pengetahuan hukum? Tentu bukan. Kalau pengetahuan, cukup hanya mengetahui saja, tidak sampai mengikuti atau menaati hukum atau aturan yang berlaku. Kemudian yang B, perilaku hukum. Nah, kalau perilaku hukum bukan hanya mengetahui, bukan hanya memahami, tetapi itu menjadi perilakunya. Perilaku di sini adalah menaati aturan yang berlaku di sekolah tersebut, maka jawaban B adalah jawaban yang tepat. Kemudian C, pemahaman hukum. Kalau pemahaman hukum itu bukan Bapak Ibu. Karena kalau pemahaman saja cukup dipahami tetapi belum menjadi perilaku atau kesadaran untuk menaati aturan tersebut. Jadi yang C salah. Kemudian D, sikap terhadap norma hukum. Yang D ini terlalu lebar Bapak Ibu ya. Jadi jawaban D salah. Kalau sikap itu bisa apa saja, bisa sanksi dan lain-lain. Tetapi kalau perilaku hukum itu lebih menaati hukum yang berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami beritahu kembali pendaftaran untuk bimbel online UPPPG PGSD sampai dengan tanggal 3 Desember. Silahkan Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel tersebut, silahkan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 0818535803. Pelaksanaannya dari tanggal 4 Desember sampai dengan 15 Desember. Apa yang Anda akan dapatkan dari bimbel ini? Yang pertama adalah 10 kali pertemuan dari pukul 19.30 sampai dengan 21.00 WIB. Kemudian yang kedua yang Bapak Ibu dapatkan adalah 2 tryout. Tryoutnya Bapak Ibu bisa gunakan sepuasnya. Kemudian yang ketiga, video rekaman bimbel. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan video rekaman bimbel yang kita laksanakan pada malam tersebut. Kemudian yang keempat adalah file pembahasan bimbel. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan file pembahasan bimbel tersebut. Nah, semua yang dari 1, 2, 3, 4 ini eksklusif hanya untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sajalah yang mendapatkannya, tidak bagi teman-teman yang lain.
Kemudian untuk pendaftarannya silakan ketik daftar nama, nomor WA, kirim melalui WA 08135358 Hanya untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut hanya dengan Rp200.000. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada indikator 11.11 atau kisi-kisi 11 ya. Kita bedah dulu indikator soalnya. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu diminta sikap untuk mengatakan benar atau salah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalkan dalam suatu masalah Bapak Ibu bersikap benar, maka Bapak Ibu harus menyatakan apa yang Bapak Ibu lakukan itu merupakan sesuatu yang benar. Baik, kita lanjut ke soalnya Bapak Ibu semua. Boni dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tindakan Boni seharusnya adalah titik-titik. Apakah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu, B. Mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya, C. Membiarkan saja isu itu berkembang toh nanti berhenti sendiri, D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya, E. Menceritakan pada teman dekat. Baik Bapak Ibu. Nah, kita analisis dulu soalnya. Boni dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai. Maka, tindakan Boni seharusnya bagaimana? Nah, bagaimana tindakan Boni tersebut terhadap tuduhan yang tidak sesuai? Apakah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu? Yang A bukan jawaban yang tepat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu akan memperlebar masalah dan di sini kita tidak menyatakan apa yang sebenarnya kepada orang tersebut. Jadi sebaiknya kita tidak tanggapi. Kemudian yang B, mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. Ini bukan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu sikap yang benar. Kalau kita memarahi siapa yang menyebar isu itu akan memperlebar masalah tersebut. Dan kalau kita memarahi, itu juga akan membuat situasi akan semakin panas atau semakin tidak terkendali. Jadi jawaban B itu salah. Kemudian yang C, membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. Nah, yang C ini kita tidak memiliki sikap, ya, sikap yang benar terhadap isu atau tuduhan itu. Sebaiknya di dalam kita dituduh, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai, maka kita harus menyatakan bahwa tuduhan itu tidak benar dan kita harus bisa membuktikannya. Nah, yang C ini membiarkan saja isu itu, ini adalah sikap yang salah. Kalau kita biarkan saja isu itu berkembang, akan bisa saja mengintimidasi kita atau mengintimidasi Boni di sini ya. Maka jawaban C salah. Kemudian yang D, menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Nah, kita sebaiknya harus menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Nah, di sini berarti kita berani menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Berarti jawaban D adalah jawaban yang tepat. Kemudian yang E, menceritakan pada teman dekat. Nah, ini tidak cukup untuk memecahkan masalah tersebut, tidak cukup untuk membela diri kita. Jadi di sini jawaban E salah. Baik. Oke, silahkan Bapak Ibu jawab saja soal yang ini di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Nah, ini anggap saja soal
kelima ya. Nah, nanti di komentar tulis saja soal 5, kemudian tulis jawabannya. Baik, sekarang kita bedah dulu indikator 12.12. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menampilkan perilaku yang bijaksana. Berarti kita harus bisa memperlihatkan perilaku yang bijaksana. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam satu ruangan. Saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja, sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Maka, apakah A. mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai. D. Menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. E. Menerima aturan panitia. Baik, kita analisis dulu dari soalnya. Nah, di sini di dalam soal, kita ditugaskan untuk bekerja sama dengan tim yang dulu pernah bermasalah dengan kita. Nah, di sini ya letak masalahnya. Kemudian, Anda tidak bisa bekerja satu ruangan dengan orang tersebut. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap hal tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa memperlihatkan Anda mau memperbaiki permasalahan Anda dengan orang tersebut. Anda harus bisa menampilkan perilaku yang bijaksana, walaupun dalam situasi yang sangat sulit seperti pada soal ini. Baik, apakah A. mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? Yang A ini salah. Letak salahnya adalah mengajukan keberatan. Nah, sebaiknya di dalam kita bekerja ketika kita dipercaya untuk mengerjakan hal tersebut, walaupun kita pernah bermasalah dengan orang atau tim tersebut, maka kita harus bisa memperbaiki dan kita harus bisa bekerja dengan baik. Maka jawaban A ini bukan sikap yang sesuai dengan sikap bijaksana ataupun tidak bisa memecahkan masalah. Kemudian B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Nah, di sini juga tentu jawabannya salah. Oke, protes keras dan minta ditempatkan sendiri ini juga sikap yang salah. Kemudian yang C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai. Ini juga salah. Sebaiknya ketika kita diminta untuk mengerjakan sesuatu dan diberikan kepercayaan terhadap hal tersebut, maka kita kerjakan. Ketika ada masalah dengan tim yang lain, maka kita harus berusaha memperbaiki masalah tersebut. Jadi jawaban C salah. Kemudian yang D, menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Kita harus menerima aturan panitia. Nah, di sini adalah sikap yang benar, sikap yang bijak. Kemudian berusaha memperbaiki hubungan. Nah, ini juga sesuatu sikap yang benar dan memahami teman. Oke, jadi jawaban D lah jawaban yang tepat. Kemudian yang E, menerima aturan panitia. Jadi tidak cukup hanya menerima, tetapi kita harus bisa juga membangun kerjasama yang baik dengan kelompok atau tim atau orang yang pernah bermasalah dengan kita. Jadi kalau kita mampu melakukan hubungan yang baik lagi, maka Anda adalah orang yang sangat bijaksana di dalam bersikap.
Baik, sekarang kita akan bahas pada indikator 13 atau pada kisi-kisi 13. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa memberikan sikap bagaimana dalam menghukum atau memberikan penghargaan kepada siswa Anda ya. Baik, kita langsung saja bahas pembahasan teorinya Bapak Ibu. Penghargaan atau reward merupakan alat pendidikan yang menyenangkan. Reward juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Contoh konkret reward yaitu seperti pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak. Seorang guru hendaknya merespon apa yang dilakukan siswa dengan memberikan pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak apabila siswa telah melakukan sesuatu yang baik atau telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target. Hukuman atau punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang ke arah yang benar ya. Bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Baik, jadi maksudnya hukuman itu adalah sebentar. Nah, di dalam memberikan hukuman itu, kita harus memberikan hukuman yang mengedukasi, artinya bisa memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar. Jadi, jangan sampai hukuman tersebut membuat siswa menjadi kreativitasnya terbatas atau bisa membuat siswa itu takut kepada gurunya. Jadi oleh sebab itu, maka hukuman yang kita berikan harus bersifat pedagogis. Jadi harus bisa memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Contohnya, misalkan kita menasehati